puasa ini mengajarkan kejujuran kepada kita. Ini yang pertama, tanamkan sifat jujur. Sebab sifat jujur itu adalah mata uang yang bernilai di semua negara. Kapan seorang sahabat sering berbohong dengan sahabatnya, maka dia tidak akan lagi mendapatkan kepercayaan. Kapan seorang keluarga sering membohongi keluarganya, maka dia akan kehilangan kepercayaan di tengah-tengah keluarganya. Kapan rekan satu kantor membohongi daripada rekan lainnya, maka dia akan kehilangan kepercayaan. Kapan seorang bawahan bohongi atasannya, maka dia akan kehilangan kepercayaan di atas atasannya. Kapan seorang atasan membohongi bawahannya, maka dia akan kehilangan kepercayaan. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru mubarak unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, yang saya hormati, yang kita muliakan bersama Bapak Bupati Bulukumba yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati, yang kita muliakan bersama Bapak Wakil Bupati Bulukumba beserta Ibu Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulukumba sebagai sahibul hajat, tuan rumah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ayahanda Ketua Majelis Ulama Indonesia, seluruh perangkat OPD, kepala OPD yang sempat hadir, seluruh tamu undangan yang tidak sempat disebutkan satu persatu, yang insya Allah kesempatan sore hari ini semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di kesempatan sore hari ini harusnya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salah satu tempat diterimanya doa-doa bagi orang yang berpuasa itu ketika menjelang waktu berbuka sudah tiba. Jadi kepada saudara-saudara, anak-anak muda yang ada di Kabupaten Bulukumba, harusnya ketika sore hari menjelang waktu berbuka, tidak usah makin pergi keliling-keliling kasih macet-macet jalanan ngabuburit. Tidak usah terlalu banyak keliling-keliling hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia keliling merusak daripada pahala puasanya di sore hari. Karena terkadang masih ada anak muda sekarang bulan Ramadan tapi sering masih suka mojok sore-sore sama pacarnya. Tapi saya yakin anak muda di sini tidak ada yang begitu. Ada? Ada? Setengah mati kau rusak daripada pahala puasamu, sampai ujung-ujungnya ternyata yang sering kau temani selama ini ternyata milik orang lain yang sementara engkau jaga. Pacena hidupmu. Makanya anak muda, maksimalkan doamu kesempatan sore hari ini, minta kepada Allah. Menjelang waktu berbuka puasa banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ada seorang gadis pujaan hatimu yang sangat engkau sukai, yang sangat engkau sayangi, engkau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah yang berikan itu, hakul yakin tidak ada yang mampu untuk menghalanginya. Mungkin sekarang partnermu atau sainganmu dekat dengan orang tuanya. Tapi ketika engkau dekat dengan Allah dan Allah inginkan itu, maka hati orang tuanya bisa dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sore-sore banyak-banyak doa kepada Allah.
Ya Allah, dekatkan saya dengan jodohku bagi yang belum menikah. Bagi yang belum menikah banyak-banyak doa. Ustadz, tidak apa-apa Ji sebut nama. Kalau kita doa, di dalam sebuah doa kita sebut namanya itu laki-laki, kita sebut namanya itu wanita yang kita sayangi, tidak masalah, silahkan sebut namanya. Ya Allah, saya sangat sayang kepada Fulan bin Fulan. Saya sangat ingin bersama hidup dengannya ya Allah. Jikalau sekiranya dia jodohku, maka kirimkan angin-angin cinta di dalam hatinya. Tapi jikalau sekiranya sudah kau kirimkan angin cinta ya Allah, dan dia menolak itu, maka silakan kau kirimkan angin puting beliung untuknya. Maka berdoa kepada Allah. Mungkin saja natikung di dunia ini karena pendekatannya dengan keluarga, tapi coba engkau tikung di sepertiga malam, engkau sujud meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka momen-momen waktu berbuka puasa, banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak beristighfar kepada Allah, banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Pak Ibu beruntung kita, karena kita ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan magfirah dari Allah, bulan pendidikan bagi kita. Insya Allah kita berharap mudah-mudahan Ramadan ini mengantarkan kita menjadi pribadi yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah. Orang yang bertakwa itu Pak Ibu baik hatinya, tidak ada di dalam hatinya sifat dendam. Makanya puasa ini mengajarkan banyak hal kepada kita. Yang pertama, puasa ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah kepercayaan. Jadi orang yang berpuasa itu Pak Ibu orangnya jujur. Jujur itu orang yang berpuasa. Jujur kepada dirinya sendiri, jujur kepada manusia, dan terlebih-lebih lagi dia jujur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang berpuasa dengan iman, dilihat orang, tidak dilihat orang, maka dia tidak akan pernah makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jujur dia kepada dirinya sendiri. Makanya karena puasa ini mengajarkan kejujuran kepada kita, maka hendaklah manusia ini memiliki sifat ini. Sifat jujur, jangan mudah ingkar janji, jangan di depan lain, di belakang juga lain. Ini yang terkadang menjadi penyakit kita sekarang Pak. Ketika kita bertemu dengan orang, ucapan kita baik di depan orang lain, tapi di belakang justru kita menikam sendiri dari belakang. Makanya puasa ini mengajarkan kejujuran kepada kita. Ini yang pertama, tanamkan sifat jujur. Sebab sifat jujur itu adalah mata uang yang bernilai di semua negara. Kapan seorang sahabat sering berbohong dengan sahabatnya, maka dia tidak akan lagi mendapatkan kepercayaan. Kapan seorang keluarga sering membohongi keluarganya, maka dia akan kehilangan kepercayaan di tengah-tengah keluarganya. Kapan rekan satu kantor membohongi daripada rekan lainnya, maka dia akan kehilangan kepercayaan. Kapan seorang bawahan bohongi atasannya, maka dia akan kehilangan kepercayaan di atas atasannya. Kapan seorang atasan membohongi bawahannya, maka dia akan kehilangan kepercayaan. Makanya puasa ini Pak Ibu mengajarkan kita arti kejujuran. Belajarlah berkata-kata yang baik, belajarlah berkata-kata yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, puasa mengajarkan kita disiplin waktu. Jadi puasa itu Pak Ibu mengajarkan kita disiplin waktu. Orang yang berpuasa itu insya Allah disiplin waktunya. Dia makan saat sahur dan kemudian dia berbuka di saat waktu berbuka sudah tiba. Jadi itu sahur diatur waktunya oleh Allah. Jadi bukan ngero-ero tak, bukan mau-mau tak itu sahur Pak. Sahur ini sudah diatur waktunya oleh Allah, maka kita manusia disiplin waktu dalam sahur. Itu sahur bukan mau-mau tak. Coba seandainya sahur itu mau-mau tak, kira-kira ada tongi orang sahur tak kala jam 7 pagi
Atau tak kala jam 8 pi pagi, tidak apa-apa saya deh, jam 8 pi pagi baru ke sahur, biar mi bukaku juga agak terlambat. Tapi tidak, semua mereka harus taat aturan, makan sahur, imsak dan berbuka, sudah diatur waktunya oleh Allah. Dia mulai menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, mulai di saat terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Diatur waktunya. Makanya kita ini yang kerja pintar-pintarlah mengatur waktu. Jadilah orang yang disiplin dengan waktu. Jangan Pak kita menjadi orang yang selalu kalasi. Pegawai mi, ASN mi, pejabat mi, digaji mi oleh negara, tapi suka nakalasi, na korupsi waktu. Terlambat-terlambat di kantor. Jam 9 pi baru masuk kantor, alasannya karena puasa ki ini jadi terlambat ki masuk kantor. Puasa tidak menghalangi kita untuk ibadah. Puasa tidak menghalangi kita untuk beraktivitas. Makanya ketika kita berpuasa, kita disiplin waktu, maka di luar ini jadikan pelajaran. Jangan suka kalasi. Biasa tong itu ada pegawai teladan Pak. ASN teladan, telat datang pulang duluan. Dia Tommy terlambat datang, tapi dia yang duluan pulang. Tapi kalau ASN di Kabupaten Bulukumba Pak, insya Allah tidak ada yang begitu. Tidak ada Pak Di? Tidak ada. Kenapa terlambat? Ditanya sama kepala dinas. Kenapa terlambat? Bilang anu. Kenapa? Bilang meletusi ban motorku. Jadi ini Pak, yang sering dibohongi sebenarnya itu dalam satu instansi sebenarnya kepala. Kepala yang sering dibohongi. Kenapa terlambat? Anu. Padahal apa? Saya tidak sempat masuk ke saki, padahal saki alasannya ternyata pi pesta. Jemaah yang dimuliakan Allah, puasa mengajarkan kita disiplin waktu. Makanya jadi manusia itu mampu mengatur waktu dengan baik. Jangan suka kalasi, jangan suka selalu mengulur-ngulur waktu, apalagi kita Pak ASN, disiplin waktu kita. Karena apa? Kita ini digaji oleh negara. Makanya Ramadan ini sebagai Ramadan pembelajaran bagi kita. Ramadan ini jamaah sekalian juga sekaligus menjadi ladang pahala yang besar bagi kita. Orang-orang yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, insya Allah pahalanya akan mendapatkan pahala seperti dengan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka kita doakan, mudah-mudahan Bapak Wakil Bupati Bulukumba beserta Ibu tim penggerak PKK dan seluruh keluarga besar dan seluruh usahanya, mudah-mudahan asbab beliau memberikan hidangan buka puasa kesempatan sore hari ini. Kenapa Pak Ibu? Kita ketika datang berbuka puasa seharusnya banyak-banyak doakan itu orang yang memberikan hidangan buka puasa untuk kita. Didoakan itu orang yang berikan hidangan buka puasa. Didoakan doa-doa yang baik. Didoakan yang terbaik. Maka kita doakan. Mudah-mudahan Bapak Wakil Bupati Bulukumba beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa diberikan rezeki yang halal barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir dan batin. Amin. Mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin yang amanah untuk Bulukumba. Amin. Mudah-mudahan beliau ini menjadi manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Amin ya Rabbal. Kalau hari ini Pak, ketika menjelang waktu berbuka puasa tiba, kita dengarkan di radio, ada suaranya Pak Wakil itu. Kalau mami masuk waktu berbuka ada suaranya Pak Wakil, berarti hampir orang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Edimana, Wakil Bupati Bulukumba dan keluarga mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Kita berharap mudah-mudahan suatu ketika kalimat itu bisa berubah. Mudah-mudahan suatu ketika kalimat itu bisa berubah. Apa berubahnya nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Andi Edimana beserta keluarga sekaligus Bupati Bulukumba mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah.
Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, makanya jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan magfirah untuk kita. Jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat-saat waktu berbuka Pak Ibu seperti ini, harusnya kita banyak-banyak berdoa. Ingat-ingat doa-doa sama Allah. Jangan sampai kita ini hanya sibuk ngurusi daripada makanannya, lalu kemudian kita lupa untuk berdoa. Mudah-mudahan doa-doa kita semua ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat dan keinginan kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang sempat memberikan kesempatan sore hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri pribadi sesendiri, dengan segala keterbatasan ilmu yang saya miliki sebagai manusia miskin iman, ilmu dan amal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.